Sigli 1. Skor sementara tentu saja sebuah hasil yang tidak terlalu baik untuk tim tuan rumah apabila terus membiarkan skor ini. Bakarba. Ya, sejauh babak pertama tadi, Lopicic kali ini. Supriyono berikan umpan. Yongki Aribowo tadi coba melakukan akselerasi, namun bola masih belum bersarang di gawang Fahru Rozi. Nampaknya Coach Miza Radovic masih mempercayai starting 11-nya, Bung, di babak kedua ini, Bung. Ya, paling tidak belum ada pergantian pemain memang. Umpan ke gawang. Ya, padahal memang manajemen dari Persisa Putra Samarinda menggelontorkan dana yang sangat-sangat besar untuk bisa mendatangkan punggawa Persib, Eka Ramdhani, lalu juga Christian Eloko Gonzalez untuk bisa diboyong ke Samarinda. Tentu saja dengan tekad untuk memperbaiki. Oh, berbahaya tadi mitra sepak bola Yongki Aribowo. Sebuah pergerakan ataupun penetrasi dari Dias Angga yang cukup bagus. Namun posisi Yongki yang membelakangi gawang kurang menguntungkan memang ketika dia berusaha melakukan tendangan sambil memutar badan. Sudah diblok. Yongki Aribowo, Christian Eloko Gonzalez. Masih belum mengancam gawang dari Fahru Rozi. Ya, nampaknya sudah saatnya Jerry Karpe untuk dimainkan. Kita masih menyaksikan dalam tayangan lambat apa yang terjadi dengan diri Abdul Faisal. Nampaknya memang mendapatkan sedikit benturan, Bung. Jadi Boima Karpe adalah pemain berusia 28 tahun, asal Liberia yang memiliki kewarganegaraan Australia. Ya, kita masih menantikan apakah Luke Wanazoa nampaknya, Bung. Ya, peluang-peluang seperti ini yang harusnya bisa dimaksimalkan oleh para pemain Persisam. Karena bisa kita lihat beberapa kali pemain belakang dari PSAP agak kurang cerdik dalam menghalau bola sehingga menghasilkan kemelut yang sebetulnya harus bisa dimanfaatkan secara maksimal. Karena gol pertama yang dicetak oleh Christian Eloko tadi merupakan buah dari kecermatan Eloko. Sangat rajin membantu serangan. Dan Lopicic dan gol! Gol! Sebuah gol yang begitu indah dari Serdan Lopicic tadi. Kita saksikan bola menyisir masuk ke gawang dari Fahru Rozi. 4 gol sudah ditorehkan oleh Serdan Lopicic. Skor sementara 2-1 untuk keunggulan Persisa Putra Samarinda. Ya, justru melalui sebuah tendangan dari sudut yang sangat sempit, Serdan Lopicic berhasil mencetak gol yang sementara membuat Persisam unggul 2-1. Sebuah umpan dari Pierre Nyanka tidak terkawal. Ya. Lopicic. Saksikan jeger dari sudut yang sangat sulit, Bung. Ya, apabila kita melihat gol-gol seperti ini mirip sekali dengan gol-gol yang dilakukan oleh Van Persie, Bung, dari Arsenal, Bung. Ini ada gol berkualitas dunia, saya rasa. Dan memang tidak ada niat dari Lopicic untuk memberikan umpan, namun memang mengakhiri bola tadi. Dan akhirnya bola berhasil melesak masuk ke sangat-sangat cantik tadi tercipta. Ya. Rasanya pemain-pemain belakang Persisam termasuk penjaga gawang Fahru Rozi tadi agak terkecoh karena sepertinya Lopicic akan melakukan umpan crossing ke tengah kotak penalti karena sudut yang sangat sempit tadi dihadapi oleh Lopicic. Supriyono. Oh, jauh ke depan tadi maksudnya kepada Jerry Karpe. Oh, jelas sekali melakukan pelanggaran tadi, mendorong Sukman Suaib.
agak berisiko memang apa yang dilakukan oleh Sukman Suaib karena jaraknya begitu dekat dengan Jerry Boy Makarpe. Sehingga ada peluang bagi Jerry untuk melakukan pergerakan. Melihat permainan yang dominan dari Eka Ramdhani sepanjang babak kedua ini. Apakah Eka ditugaskan sebagai pengalih perhatian? Jerry Karpe berbahaya kali ini, mitra sepak bola. Jerry Karpe, bola melayang begitu jauh di atas mister gawang dari Fahru Rozi, Erwin. Kerjasama 1-2 yang sebetulnya sudah cukup mulus antara Jerry Karpe, Christian Gonzalez, serta Srdjan Lopicic, 3 orang pemain asing milik Persisam. Masih cukup baik anak PSAP dalam meladeni permainan dari Persisam. Ya. Nampak sang kapten Muhammad Ali. Lagi-lagi harus terjatuh Christian Gonzalez. Ya, ada sapuan kaki dari M. Ali. Oh, kali ini Jerry Karpe. Jerry Karpe dan gol! Gol, 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 gol! Sebuah keputusan yang sangat tepat tadi dilakukan Misha Radovic. Memasukkan pemain asal Australia ini. Membuat keunggulan 3-1 untuk Persisam Putra Samarinda. Luar biasa. Ya, 2 orang pemain sekaligus dilewati oleh Jerry Boy Makarpe sebelum dia melepaskan tendangan yang tidak bisa ditahan oleh penjaga gawang Fahru Razi. Seperti ingin menunjukkan bahwa meskipun dipasang di babak kedua sebagai pemain cadangan, Jerry tidak kehilangan ketajaman. Stembiso serta M. Ali tidak bisa menahan pergerakan dari Jerry Boy Makarpe sehingga dia bisa mencetak gol ketiga untuk Persisam Putra Samarinda, gol ke-7 musim ini dari Jerry Boy Makarpe. Pergerakan yang cukup cantik, menipu 2 orang pemain lawan dan menjebol gawang dari Fahru Razi. Ya, sebuah tendangan flashing yang berbalik menyerang. Oh, berbahaya mitra sepak bola, kita saksikan. Begitu akurat tangkapan yang dilakukan oleh Fahru Razi tadi, mitra sepak bola. Ya, sudah mulai sedikit on fire anak-anak Samarinda ini. Namun sesekali memang PSAP Sigli masih sering membahayakan gawang dari Agung Prasetyo. Ya. Riza Fandi terus menggalang serangan. Sukman Suaib. Nampak ada pergantian pemain yang ketiga. Saya rasa pergantian pemain terakhir. Ya. Dan Lopicic harus diganti oleh Akbar Rashid, Bung. Ya, gelandang digantikan oleh gelandang. Hanya saja memang berbeda karakter. Akbar lebih kuat bertahan dibandingkan dengan Lopicic. Ini adalah gol kedua yang dicetak oleh Srdjan Lopicic tadi. Dari Fajar Legian. Oh, Christian Eloko Gonzalez sendiri saja. Eloko Gonzalez. Jerry Karpe. Oh, penampilan begitu gemilang diperagakan oleh Fahru Rozi tadi. 2 kali berturut-turut Fahru Razi, penjaga gawang PSAP, menggagalkan peluang dari Christian Gonzalez. Ya, mendalui Stembiso dan melakukan tendangan. Bisa ditahan oleh Fahru Razi 2 kali berturut-turut dan sulit yang kedua, menyelamatkan kedua tadi. Ya, saya rasa dengan postur tubuh 190 cm, Jerry Karpe sangat unggul dalam bola-bola udara. Kita saksikan sebuah peluang yang sangat baik tadi. Masih dapat dipatahkan oleh Fahru Razi. Dan kembali Berusaha melakukan possession tapi malah membahayakan. Berbahaya mitra sepak bola, kita saksikan. Abu Bakar Bah. Ya, begitu mudah merebut bola dari seorang Luona Zoa, pemain bertubuh besar. Ya, baru saja kita saksikan bagaimana pemain-pemain belakang Persisam melakukan possession tapi malah justru bola bisa direbut oleh lawan dan kondisi menjadi berbahaya karena sebuah tendangan Abu Bakar Bah tadi sempat mengancam gawang Agung Prasetyo.
Ya, saya rasa ini peluang tim-tim tanpa beban, Bung. Bermain habis-habisan sampai dengan menit terakhir. Dua menit saja sisa pertandingan dalam waktu normal. Sudah cukup aman dengan kondisi 2 gol para pemain Persisam, mengingat waktu yang tidak terlalu banyak, tapi mereka tetap harus waspada karena pemain-pemain PSAP masih cukup gencar melakukan serangan dan